Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 10 Madrasah Aliyah tentang rangkuman bab 1 Perkembangan Islam masa Rasulullah SAW periode Mekah. Yang pertama, kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Secara bahasa, masa jahiliyah berasal dari kata jahil yang diturunkan dari kata dasar Arab jahala yang berarti jahil. Orang-orang Makkah dikenal sebagai bangsa pengembara yang nomaden. Secara bahasa, masa jahiliyah berasal dari kata jahil yang diturunkan dari kata dasar Arab yang artinya bodoh. Secara bahasa, masa jahiliyah berasal dari kata jahil yang diturunkan dari kata dasar Arab jahala yang berarti bodoh. Orang-orang Mekah dikenal sebagai bangsa pengembara yang nomaden. Dari segi keyakinan, bangsa Arab masa jahiliyah terbagi menjadi beberapa golongan. Golongan yang mengingkari sang pencipta dan hari kebangkitan, golongan yang mengakui adanya Tuhan namun mengingkari hari kebangkitan, golongan penyembah berhala, golongan yang mengikuti ajaran Yahudi dan Nasrani. Kebudayaan masa jahiliyah yang positif antara lain tradisi, keilmuan, berdagang, bertani, bersyair, menghormati tamu, dan menepati janji. Berdagang, mereka melakukan perjalanan dagang dalam 2 musim selama setahun. Pada musim panas pergi ke negeri Syam atau Syria, dan pada musim dingin mereka pergi ke negeri Yaman. Bertani, masyarakat Arab yang tinggal di pedalaman, yaitu masyarakat Baduy. Kehidupan mereka nomaden. Hidup mereka berpindah-pindah dari satu lembah ke lembah yang lain untuk mencari rumput bagi hewan-hewan mereka. Ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun, ia berkholawat dan bertakhanus di Gua Hiro. Kemudian datanglah malaikat Jibril dan menyampaikan wahyu. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Strategi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah dilakukan dengan 2 cara, yaitu sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Dakwah sembunyi-sembunyi dilakukan selain karena perintah Allah, karena untuk menghindari munculnya gejolak penolakan kafir Quraisy. Dakwah sembunyi-sembunyi dilakukan di rumah Arqam bin Abi al-Arqam kepada keluarga dan sahabat dekat, yakni mengajarkan ketauhidan. Orang pertama yang masuk Islam disebut as-sabiqunal awwalun. Dakwah secara sembunyi-sembunyi berlangsung selama 3-4 tahun. 4 tahun pertama merupakan masa Rasulullah SAW mempersiapkan diri, menghimpun kekuatan dan mencapai. 4 tahun pertama merupakan masa Rasulullah SAW mempersiapkan diri, menghimpun kekuatan dan mencari pengikut setia. Masa kenabian adalah sejak Rasulullah SAW menerima wahyu pertama, sedangkan masa kerasulan adalah sejak Rasulullah SAW menerima wahyu. Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah SAW periode Mekah antara lain: yang pertama, hijrah ke Habasyah. Pada tahun 615 Masehi atau tahun ke-5 kenabian, berangkatlah kaum muslimin menuju Habasyah. Rombongan pertama dipimpin Utsman bin Affan berjumlah 15 orang, yang terdiri dari 11 laki-laki dan 4 wanita. Kemudian disusul rombongan yang kedua dipimpin Ja'far bin Abi Thalib berjumlah hampir 100 orang. Yang kedua, Amul Husni. Disebut Amul Husni karena pada tahun tersebut meninggalnya paman Nabi Abu Thalib. Yang kedua, Amul Husni. Disebut Amul Husni karena pada tahun tersebut meninggalnya paman Nabi Abu Thalib dan istri Nabi Siti Khadijah. Khadijah wafat pada bulan Ramadan pada tahun ke-12 kenabian dalam usia 65 tahun. Yang ketiga, Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi 1 tahun sebelum hijrah, tepatnya pada malam Senin 27 Rajab
setelah Rasulullah SAW pulang dari perjalanannya ke Taif. Isra secara bahasa artinya perjalanan malam. Adapun menurut istilah yaitu perjalanan Rasulullah SAW pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis di Palestina. Mi'raj adalah naiknya Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isra Mi'raj merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus hiburan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesedihan Rasulullah SAW karena ditinggal dua orang terkasihnya. Yang selanjutnya ada hijrah ke Yasrib yang sekarang dikenal dengan nama Nabi. Yang selanjutnya hijrah ke Yasrib yang selanjutnya hijrah ke Yasrib yang sekarang dikenal dengan nama Madinah. Hijrah ke Yasrib ada dua peristiwa. Yang pertama Baiat Aqobah Ula, yang kedua Baiat Aqobah Sani. Untuk lebih lengkapnya adik-adik boleh cari di buku pegangan adik-adik. Baik, cukup sekian pembahasan materi kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.